Fakta Perang Suriah yang disembunyikan oleh banyak media. Menolak lupa. Ini kisah dan fakta lama. Perang Suriah yang telah dimulai sejak Maret tahun 2011 dan membunuh ratusan ribu rakyat Suriah telah dikelabui oleh media-media Wahabi yang menuduh pemerintah Suriah menyerang rakyat Sunni. Fakta-fakta yang ada tentang di Suriah telah dipalsukan dan penuh dengan propaganda media teroris dan takfiri serta Barat yang selalu mengadu domba umat Islam dengan perang sektarian. Pertama, pemerintah Suriah tidak pernah membantai orang bermazhab Sunni. Hasil pemilu presiden Suriah yang diawasi lembaga-lembaga independen Juni tahun 2014 kemarin, Assad terpilih kembali dengan perolehan 88,7% suara rakyat. Sedangkan kaum Sunni itu mayoritas 74% di Suriah. Itu artinya mayoritas mutlak rakyat Suriah yang Sunni dan apapun latarnya masih mencintai Bashar Assad. Itu yang selalu ditutupi media-media takfiri. Jika Assad adalah pembantai Sunni, mungkinkah mayoritas rakyatnya yang Sunni tersebut memilih dia? Kedua, satu lagi propaganda murahan yang menyebut rezim Suriah adalah rezim Syiah. Faktanya, mayoritas kabinet pemerintahan di Suriah diisi oleh orang-orang Sunni. Jabatan-jabatan penting seperti Wakil Presiden, Wakil Presiden I, Perdana Menteri, Deputi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Informasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan diisi orang-orang Sunni. Grand Mufti resmi Suriah Syaikh Ahmad Badruddin Hassun pun seorang ulama besar Sunni. Bahkan istri Bashar yaitu Asma al-Assad adalah seorang muslimah Sunni dari Homs. Ini semua adalah fakta-fakta yang selalu ditutupi media-media takfiri dan radikal di tanah air. Ketiga, dan lagi fakta yang selalu ditutupi mereka, para pemberontak di Suriah mayoritas bukanlah rakyat Suriah, tapi para militan takfiri asing yang datang dari 83 negara termasuk Indonesia korban cuci otak sektarian yang rame-rame menginvasi Suriah dengan kedok jihad. Bahkan situs SOHR, Syrian Observatory for Human Rights, yang berafiliasi dengan oposisi pun mengakui lebih dari 70% militan yang memberontak di Suriah adalah orang-orang asing impor bukan rakyat Suriah. Keempat, fitnah-fitnah tentang Bashar Assad membantai Sunni baru ditebar 4 tahun terakhir, tepatnya sejak invasi para takfiri asing ke Suriah. Faktanya, sebelum itu tidak pernah terdengar isu-isu tersebut. Bashar Assad sudah berkuasa sejak tahun 2000 dan sampai hari ini Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, masih mayoritas di Suriah, 74%. Kalau benar Assad membantai, menggenosida kaum Sunni, seharusnya sudah habis semua Sunni di Suriah, sedangkan dia sudah berkuasa selama 15 tahun. Kenyataannya sampai hari ini Sunni masih mayoritas di Suriah. Masih percaya dengan isu murahan tersebut. Kelima, pada 2009, Qatar mengajukan proposal agar Assad melegalkan jalur pipa gas alamnya melintasi Suriah dan Turki untuk menuju Eropa. Bashar Assad menolak proposal ini dan pada 2011 ia justru menjalin kerjasama dengan Irak dan Iran untuk membangun jalur pipa ke timur. Qatar, Saudi dan Turki adalah pihak yang paling sakit hati dan dirugikan oleh keputusan ini. Khayalan mereka untuk mendapat pemasukan miliaran dolar dari ekspor migas buyar seketika. Apa kalian terkejut jika hari ini Saudi, Qatar dan Turki menjadi negara-negara yang paling getol mensponsori dan mempersenjatai para teroris yang hendak menggulingkan Assad? Kenapa USA, United States of America, dan NATO, North Atlantic Treaty Organization, sangat berambisi menggulingkan Assad? Karena mereka dan ketiga negara tersebut adalah sekutu dan mitra bisnis utama. Keputusan Assad akan menguatkan posisi Iran secara ekonomi maupun politis dalam pasar tambang migas di Timur Tengah dan mengecilkan pengaruh USA dan sekutunya. Apa USA rela? Mimpi. Keenam, sejak Perang Arab-Israel pada tahun 1948 hingga Perang Edisi Ketiga pada 1967,
Suriah tidak pernah absen dalam mengirim pasukan militernya melawan Zionis. Suriah bersama Mesir, Irak dan Jordan saat itu, 1967, mengirim 547.000 pasukan melawan Zionis di Sinai dan Golan. Bahkan ketika negara-negara Arab tersebut sudah berdamai dengan Israel, Suriah adalah satu-satunya rezim Arab yang hingga hari ini tidak bersedia menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Hingga perang Suriah dan Israel terus berlanjut pada Yom Kippur 1973 atas pendudukan Israel di Golan. Hingga hari ini PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus menurunkan pasukan perdamaiannya di Golan dan menetapkan sebagian wilayah tersebut sebagai zona netral. Baca juga, jejak pengabdian Saudi kepada Barat dan Zionis. Ketujuh, Suriah hingga hari ini adalah penampung terbesar pengungsi Palestina di Timur Tengah. Jutaan pengungsi Palestina telah diterima dengan tangan terbuka oleh pemerintah Suriah sejak 1948 di kamp-kamp pengungsi Yarmouk, Neirab, Handarat, Aleppo Del. Mereka diberi fasilitas sekolah, rumah sakit layaknya warga sendiri. Bahkan Assad pun dijuluki sebagai Bapak Pengungsi Palestina. Mereka beranak pinak di Suriah hingga hari ini. Dan tidak mengejutkan jika para pejuang Palestina dari PFLP-GC di Yarmouk, cabang PFLP yang bermarkas di Gaza, dan Brigade Al-Quds, sayap militer Jihad Islam di Gaza, sejak awal konflik mengabdi pada Suriah dan bergabung dengan tentara Arab Suriah melawan para teroris. Kedelapan, sebuah strategi militer baru telah dimulai di Suriah. Hal ini merubah Suriah selama 15 tahun kepada sebuah kekuatan militer yang nyata yang lagi-lagi akan mengancam Israel. Khususnya pada tingkat pengembangan roket dan persenjataan militer yang lain. Israel melihat ini sebagai ancaman besar. Roket-roket Khaibar M302 buatan Suriah telah membantu Hizbullah dalam Perang 2006 melawan Israel di Lebanon Selatan untuk menghujani Haifa dan kota-kota lain di Israel. Bahkan roket-roket yang sama juga telah digunakan para pejuang mukawamah Palestina seperti Hamas, Jihad Islam dan PFLP di Gaza yang membuat pertama kalinya dalam sejarah 1,5 juta Zionis masuk ke dalam bunker perlindungan bom. Suriah bukan hanya gerbang atau jembatan transportasi dan komunikasi antara pejuang mukawamah dan Iran, tapi Suriah adalah pendukung nyata pejuang-pejuang resistensi di Lebanon dan Palestina. Suriah adalah bagian vital dalam perjuangan melawan Zionis. Kesembilan, setelah Hamas diusir dari Jordania pada 1999, di saat negara-negara Arab mengucilkan dan mengabaikan Hamas. Suriah membuka tangannya dan menyediakan ibu kota negaranya untuk menjadi markas Hamas. Bashar al-Assad membangunkan kantor pusat Hamas di Damaskus pada 2001. Melalui markas ini Suriah rutin berkoordinasi menjalin cara menyuplai persenjataan kepada gerakan-gerakan mukawamah di Gaza, tidak hanya Hamas. Sebutkan jika Saudi, Turki dan Qatar pernah menyuplai senjata atau sebutir saja peluru untuk pejuang Palestina. Baca juga, strategi baru Uni Eropa perangi Bashar Assad kerjasama intelijen Israel Turki untuk membunuh Presiden Suriah Bashar al-Assad. Ke-10, mundur ke belakang kita bicara Libya. Di Libya bahkan tidak ada yang namanya Syiah, tapi nyatanya terjadi perang selama 4 tahun di sana. Para pemberontak takfiri dengan bekerja sama dengan NATO dan USA akhirnya berhasil membunuh pemimpin Sunni Muammar Gaddafi secara keji. Masih ingatkan saat itu media-media radikal macam Ar-Rahmah, VOA Islam Del menggelari Gaddafi sebagai Taghut, Firaun Del dan perjuangan mereka demi menegakkan khilafah. Khilafah apa yang sudah tegak? Apa Anda tidak belajar dari pola permainan seperti ini? Wallahu alam.